Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan sampaikan satu persatu statement mereka terhadap Islam. Apakah ada kerukunan? Apakah ada HAM? Apakah mereka sekarang ini mengajak di gereja-gerejanya mereka bahwa Islam itu juga benar, ikutilah Islam. Mas, yang disuruh membenarkan cuman orang Islam tok. Semua agama benar itu bagi orang Islam. Semua agama benar itu hanya untuk orang Islam. Itu antum pernah dengar pendeta sini ceramah di gereja atau menulis tulisan, wahai orang-orang Kristiani, semua agama itu benar termasuk Islam, silahkan Anda masuk Islam. Ada? Nggak ada. Yang disuruh membenarkan cuman orang Islam. Semuanya agama benar. Akhirnya disuruh membenarkan Yahudi, Kristen, Buddha, Hindu. Akhirnya tidak ada sekat, tidak ada batas. Bahkan semua mereka ini adalah saudara. Saudara apa? Masjid antum dibakar saudara. Palestina remuk redam saudara. Rohingya dibantai ratusan ribu saudara. Mana ada di dalam ayat atau hadis saudara? Yang saudara kita ya innamal mu'minuna ikhwatun. Ya? Saudara antum itu yang antum usir dari masjid itu loh kajian. Itu saudara antum. Masya Allah, Masya Allah. Hebat umat Islam. Umat Islam Indonesia itu hebat, Pak. Yang jajah Belanda, yang dimusuhi Arab. Hebat kan? Hebat. Nggak ada di seluruh dunia. Nggak ada di seluruh dunia orang yang jajah kita Belanda, yang mempekerjakan nenek moyang kita di ladang-ladang kultur stelsel dalam satu hari, dalam satu bulan 200 jam tanpa upah, dipekerjakan untuk membuat jalan antara Panarukan dengan Anyer yang dimusuhi Arab. Coba aneh, harusnya kan yang dimusuhi Dendles yang bikin jalan Panarukan sampai Anyer, yang memaksa nenek moyang kita untuk kerja di kebun dengan kultur stelsel Van den Bosch. Ternyata yang dimusuhi orang Indonesia Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Aneh, ajaib. Tapi ya itulah kenyataannya. Nggak tahu sampai kapan mereka ini sembuh, sampai kapan mereka itu akan sehat, sehingga mengerti makna firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Mengerti firman Allah, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mengerti firman Allah, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ya. Di antara komentar mereka, camkan dengan baik, Lauren Bourne berkata, Islam adalah satu-satunya tembok kokoh yang menghadang laju penjajahan. Makanya mereka menjajah bukan cari duit tok, gold, gospel, glory. Yang mereka inginkan agama, kekuasaan, dan juga termasuk harta kekayaan. Makanya Portugis membawa Katolik, kemudian Belanda membawa Protestan. Anehnya Pak, kita itu dicekokin selama ini agama Islam itu agama darah, agama pedang perang. Seperti itu. Lupa kita agama Kristen datang ke sini bawa Portugis apa? Penjajah apa? Pelancong. Sekarang Belanda datang ke sini menjajah apa? Sekarang membangun Indonesia. Aneh mereka puji-puji. Sallallahu alaihi. Mudah-mudahan antum sehat dan sembuh. Kalau enggak ana ruqyah. Ana ruqyah. Antum, saudara antum, Quran antum, Islam antum diginin mereka, nanti lebih ngeri lagi. Colston, mantan Perdana Menteri Inggris, berkata, selama Al-Quran masih ada di tangan orang-orang Islam, maka orang Eropa tidak akan bisa menguasai dunia timur. Presiden Perancis berkata di Aljazair, pada momen perayaan setahun penjajahan mereka atas Aljazair, kita tidak akan bisa menang atas orang-orang Aljazair selama mereka membaca Al-Quran dan berbicara dengan bahasa Arab. Maka kita wajib melenyapkan Al-Quran berbahasa Arab dari tangan mereka dan memotong bahasa Arab dari lidah mereka.
Makanya diusahakan mereka itu jauh dari Al-Quran. Ternyata di sekalian ini bukan didominasi oleh Barat, baik kapitalis dan sosialis termasuk komunis. Tokohnya mereka mengatakan, ya, Kaisal Uzbekistan, ya, pamret salah satu majalah yang ada di sana berkata, mustahil komunis bisa tegak sebelum mencabut Islam dari akarnya. Oh kan? Bahkan juga kristenisasi, salah seorang misionaris berkata, sesungguhnya kekuatan yang tersimpan dalam Islam adalah bendungan kokoh yang menghalangi kelangkah gerakan misionaris. Kekuatan tersebutlah yang menundukkan negeri-negeri yang sebelumnya di bawah kekuasaan orang-orang Kristen. Ben Gurion, ya, salah satu Perdana Menteri Israel berkata, sesuatu yang paling kami takutin adalah munculnya Muhammad baru di dunia Arab. Maka hadirin sekalian, masih banyak pernyataan-pernyataan mereka. Dan coba dengarkan, Lauren Born berkata lagi, para pemimpin kami menakut-nakutin kami dengan berbagai macam bangsa. Akan tetapi sesungguhnya setelah saya teliti, kami tidak menemukan alasan untuk takut. Mereka menakut-nakutin kami dengan ancaman Yahudi, ancaman Jepang, ancaman komunis. Namun ternyata Yahudi adalah teman kami, komunis adalah sekutu kami. Kalau Jepang ada negara besar demokrasi yang mengatasinya. Akan tetapi kami menemukan bahwa ancaman dan bahaya sejati terhadap kami adalah Islam, dengan kemampuannya untuk melebarkan sayap dan menundukkan serta fleksibilitasnya yang mengagumkan. Lagi-lagi Colston berkata, selama Al-Quran masih ada di tangan orang-orang Islam, maka Eropa tidak akan dapat mampu menguasai Timur. Eropa tidak akan pernah bisa merasa aman. Orientalis Goldsheer berkata, kekuatan yang ada di dalam Islamlah yang menakutkan Eropa. Hanoto, salah satu atau mantan menteri luar negeri Prancis berkata, tidak ada belahan bumi kecuali telah dijelajahi oleh Islam dan menyebar di sana Islam. Islam adalah salah satunya agama yang manusia cenderung memeluknya dengan kekuatan dan mengalahkan agama yang lainnya. Dan masih banyak pernyataan-pernyataan mereka yang aneh dan nyeleneh, ya. Bahkan di antara mereka, ya, Anthony Nathan berkata, sejak Muhammad mengumpulkan para pendukungnya di awal abad ke-7 Masehi dan langkah penyebaran Islam pertama dimulai, maka dunia barat harus memperhitungkan Islam sebagaimana kekuatan yang langgeng dan kuat yang melawan kita melalui Laut Tengah. Itu ya. Selasar berkata, sesungguhnya bahaya sejati terhadap peradaban kita mungkin dibuat oleh orang-orang Islam manakala mereka menyerang tatanan dunia. Ketika ada seseorang wartawan berkata, akan tetapi mereka orang-orang Islam sibuk bertengkar dan bertikai. Dia menjawab, aku takut ada orang yang mengarahkan pertikaian mereka agar mereka menyerang kami. Sampai begitu. Umat Islam rapuh bertengkar pun masih takut. Jangan-jangan pertengkaran ini diarahkan ke mereka. Makanya mereka itu melakukan strategi siang malam, intinya untuk memecah kekuatan Islam. Nanti strategi 10 yang mereka pakai kita akan sampaikan di akhirnya. Ya. Pejabat Kementerian Luar Negeri Prancis berkata, tahun 1952, menurutku komunis bukan ancaman yang membahayakan Eropa. Sesungguhnya ancaman paling bahaya yang sebenarnya mengancam kita secara langsung dan serius adalah Islam. Orang-orang Islam adalah dunia independen dari dunia barat kita. Mereka memiliki warisan rohani khusus. Mereka mempunyai peradaban sejarah yang original dan mengakar. Mereka laik menegakkan pilar-pilar dunia baru tanpa harus melebur kepribadian mereka dari sisi peradaban rohani dan peradaban Eropa. Ini pernyataan mereka. Dan masih banyak. Nah, ini yang menarik, ya. Goldsheer lagi berkata, perang salib bukanlah untuk menyelamatkan Palestina, akan tetapi untuk menghancurkan Islam. Ya. Terus kemudian orientalis Prancis Kemon berkata dalam Patologi Islam, dia memiliki buku itu, agama Muhammad adalah penyakit kusta yang menyebar di masyarakat.
ia memakan banyak korban, ia adalah penyakit yang mengerikan, lumpuh massal, gila luar biasa yang membuat orang-orang malas dan santai. Agama ini tidak mengentaskan orang dari kemalasan kecuali ia mendorongnya untuk menumpahkan darah, tenggelam dalam kebuayan minuman khamar dan melakukan segala perkara buruk. Kuburan Muhammad hanya sebuah tiang listrik yang mengirimkan kegilaan ke kepala orang-orang Islam, maka mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak bisa dicerna oleh nalar yang tidak berujung. Mereka memegang adat-adat yang merubah menjadi tabiat-tabiat dasar seperti membenci daging babi, khamar dan musik. Ini mereka. Orientalis ini juga mengatakan, yakinlah bahwa wajib melenyapkan 1/5 orang Islam, lalu sisanya dibebani dengan pekerjaan-pekerjaan berat. Ka'bah harus dihancurkan dan kuburan Muhammad dan jasadnya harus dimasukkan ke dalam museum Louvre, yaitu Perancis. Ini seloteh mereka, ini statement mereka, ini pasti kalau mereka sadar keluar dari akidah keyakinan mereka. Gak mungkin mereka gigau toh, gak mungkin dia ini sekarang ini hanya sekedar ngimpi toh, apalagi sedang teler mabuk. Waras dia ngomong ini, insya Allah. Ya.